وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ya, 4 itu yang saya kira untuk penting diketahui, dan bagi jamaah-jamaah juga bisa menjadikan bahan perenungan, pemikiran, menjadikan membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara tuaku semua. Jadi 4 itu dari kesimpulan yang tersisipkan dari nasihat-nasihat di bulan ini, yaitu pertama tadi yang saya sebutkan, yaitu tentang takrif kafir, yang kita disematkan juga. Yang kedua adalah tentang 30 poin. Yang ketiga adalah tentang masalah tolak ukur kepengurusan berhasilnya tidak atau berhasil atau tidak. Dan yang keempat adalah tentang masa penambahan masa, artinya penambahan motivasi dalam masa. Kalau dulu dalam masa pendobrakan, masa penataan, masa lain-lainnya, nah ini ada namanya masa penertiban. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan saat ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara-saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan hari ini, pagi-pagi tadi saya mendapatkan sebuah kiriman, yaitu dari Bunglon, tentunya dari Bunglon. Ya, ada nasihat-nasihat, ada ceramah-ceramah, ada instruksi-instruksi, yang mana instruksi ini dari pusat, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya kesimpulan dari instruksi di bulan ini dari pusat yang namanya teks daerahan, walaupun kita sudah hafal teksnya juga isinya seperti itu aja, namun ada penekanan-penekanan tertentu menyikapi penjagaan peramutan jamaah dari pengaruh-pengaruh para mantan. Di antaranya ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, bahwa di dalam rangkuman instruksi pada bulan ini adalah kalangan juga menjelaskan tentang makna kafir. Ya, sudah kita ketahui ada beberapa kafir yang mana mereka menyebutkan ada namanya kafir zimmi, ada kafir harbi, yang dikenalkan seperti itu mereka. Ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan sebagainya. Mereka menyebut dua, bahwa kafir itu ada dua, yaitu kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi adalah kafir yang keamanannya ditanggung dengan cara membayar pajak keamanan, pajak dirinya, zimminya. Sedangkan kafir harbi adalah kafir yang sengaja membuat konfrontasi peperangan, perlawanan, merusak Islam, yang mana kafir ini wajib diperangi, namanya kafir harbi. Lalu dalam nasihat itu, dalam ceramah itu, kemudian katanya si Bunglon ini, soalnya nanti saya muat di sini di kanan atau kiri saya, JRK atau para mantan itu dimasukkan kategori kafir harbi. La haula wala quwata illa billah. Jadi JRK, para mantan-mantan yang sudah keluar, para orang-orang yang mantan-mantan Cokam, para orang-orang yang sudah keluar itu dimasukkan dalam kategori kafir harbi. Walaupun beliau salah menulis, tapi dari ungkapan uraian di atas, tapi beliau insya Allah maksudnya kafir harbi.
Apa kafir harbi? Adalah kafir yang mana dianggap kita ini adalah merintangi jamaah. Dianggap kita ini, para mantan-mantan ini memusuhi jamaah. Menganggap membuat kestabilan jamaah tidak stabil dan sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Itu kesimpulan pertama. Langsung kita tanggapi. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala dan para saudaraku yang ada di dalam Jokam Jamaah 354, Islam Jamaah 354. Kami tidak pernah menganggap Jokam itu sebagai musuh. Kami selalu menganggap antum sebagai saudara. Kami juga tidak pernah melakukan konfrontasi peperangan dan mengajak perang, tidak. Tapi kami dalam rangka menyadarkan. Kami membuat seseorang tidak menjadikan panas, tapi kami berusaha menjadikan seseorang orang-orang Jokam menjadi ta'aluf hatinya. Menjadi lunak hatinya menerima hidayah, dan itu sudah kita buktikan dan itu sudah kita rasakan dan itu kita sudah nyata-nyata sudah ada, walaupun 1, 2, 3 setiap hari insya Allah ada. Membuktikan orang-orang yang sudah mendengarkan channel-channelnya para mantan-mantan, ucapan-ucapan para mantan-mantan dalam rangka visi misi untuk menyadarkan, membuat hati mereka menjadi lunak. Adapun orang-orang yang menjadikan mereka menjadi keras dan kita tetap husnudzon billah, bukan musuh. Kita tidak pernah menganggap saudara kita Jokam adalah orang kafir, tidak. Naudzubillah min syarri dzalik. Tidak juga kita menganggap mereka adalah musuh, namun mereka adalah saudara yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita sadarkan. Dan walhasil orang-orang yang hijrah itu hatinya semakin lunak, semakin tawadhu, semakin tidak sombong, semakin tidak takabur, semakin tidak merasa pol sendiri. Itu nyata-nyata. Jadi kalau antum para Jokam menganggap kami JRK ini sebagai kafir harbi, hati-hati saudaraku semuanya. Hati-hati. Kami tidak pernah melakukan konfrontasi peperangan, tidak. Kami hanya menyadarkan. Sepatah dua patah kata yang kita ucapkan adalah telontarkan, kita panahkan kepada mereka, hati-hati mereka, dan itu pun hanya sebatas ikhtiar. Itu pun hanya sebatas ikhtiar. Artinya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Bukan kita yang memberikan hidayah, bukan, kita hanya berkewajiban mengingatkan karena kita sudah pernah di dalamnya. Seorang yang pernah memiliki rumah itu akan tahu persis tentang keadaan rumah itu. Di mana letak kamar mandi, di mana letak dapur, di mana letak kamar tidur, di mana letaknya barang-barang yang disimpan, kita lebih tahu tentang itu. Begitu pula kita dalam masa Jokam, kita lebih tahu tentang ajaran-ajarannya, maka kita berkewajiban mengingatkan. Kita berkewajiban mengingatkan, kita berkewajiban untuk berusaha untuk menyadarkan. Jadi kita tidak pernah menganggap antum semua para saudaraku yang ada di dalam Jokam itu sebagai musuh, bukan. Nah, kok kita bisa dikatakan sebagai kafir harbi, kafir yang perlu diperangi karena merintangi dari sisi apa? Kita hanya membuka. Coba didengarkan ucapan saya, ucapan para asatid, ucapan para kawan-kawan yang berusaha menyadarkan melalui media sosial. Terungok nih, kalem. Yang kedua, dalam kesimpulan nasihat tersebut disebutkan bahwasanya pengurus yang baik adalah pengurus yang bisa mengajak jamaahnya, dikeruk jamaahnya, hartanya sebanyak-banyaknya untuk sabilillah. Ya, itu menjadi lagu lama bagi kita bahwasanya pengurus-pengurus yang berhasil itu adalah diukur dari jumlah bisa menarik, bisa mengajak jamaahnya untuk memasukkan hartanya kepada sabilillah, infak bahasa halusnya mereka seperti itu. Ya, satu sisi kalau dalam cara pandang atau kacamata Jokam baik. Namun apakah harus seperti itu juga? Apakah harus orientasinya adalah sebuah keuangan? Bukankah banyaklah
banyaknya indikasi-indikasi orang yang solih, orang yang faham Islam dilihat dari sisi sholat berjamaahnya. Misal contoh salah satu contoh sholat berjamaahnya baik, muamalahnya baik, bicaranya baik, sedekah kepada yang berhak menerima sedekah, ya, kasih sayang terhadap anak yatim, kaum fakir miskin. Dan bukankah itu juga indikasi-indikasi sebuah kebaikan? Bukan hanya satu acuan mutlak bahwasanya pengurus yang berhasil, pengurus yang benar, yang baik adalah pengurus yang bisa mengajak terhadap jamaahnya untuk infak atau sedekah sebanyak-banyaknya ke dalam jamaah. Berarti kan orientasinya uang malahan. Berarti kan orientasinya adalah uang, orientasinya adalah sebuah materi. Nah, terus ini agama apa ini? Dan saya katakan, ini agama apa PT apa sebuah perusahaan atau bagaimana ini? Ya. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah khulasah atau kesimpulan dari nasihat atau instruksi bulan ini adalah jamaah harus meyakini 30 poin. Harus meyakini 30 poin sebagai standar undang-undang terbaru dalam jamaah. Standar undang-undang terbaru dalam jamaah ini apa? 30 poin pembeda al-farqu, pembeda antara mantan dan antara orang-orang yang masih loyal dalam jamaah. Ada sebagai indikasi orang-orang yang terpengaruh dalam tanda kutip terpengaruh mantan, maka bisa dilihat dari sisi 30 poin tersebut. Kemudian dalam khulasah itu ditambahkan terutama poin 21. Terutama poin 21. Setelah saya cek di poin 21 kurang lebih bahasanya adalah jamaah tidak boleh, dalam saya membahasakan mereka, jamaah tidak boleh menganggap mereka yang sudah keluar atau orang-orang luar jamaah dianggap sesama muslim. Kurang lebihnya saya bahasakan seperti itu. Saya menggunakan bahasa mereka, kurang lebih seperti itu. Jadi jamaah nggak boleh, dari poin 21 itu jamaah nggak boleh menganggap orang-orang yang sudah keluar atau orang-orang yang selain jamaah dianggap sebagai jamaah. Hanya gara-gara dengan istilah kaum muslimin, sesama muslim. Mereka nggak terima. Mereka nggak terima bahwasanya orang-orang yang selain jamaah itu dianggap muslim juga nggak terima. Artinya orang-orang Islam itu. Maka tadi dikatakan kafir. Inilah akutnya pemahaman yang harus kita gempur, harus kita luluhkan, harus kita lelehkan, luluhkan dan kita lelehkan. Sampai benar-benar Allah memberikan hidayah pada mereka. Ya. Kita tidak pernah menganggap musuh mereka, tidak, wallahi tidak. Walaupun mereka menganggap musuh pada kita. Ya, kita tidak pernah menganggap mereka kemudian musuh, konfrontasi, tidak ada. Justru kita akan berusaha ikhtiar menyadarkan, menjadikan hati mereka yang keras menjadi lunak. Dan itu banyak, dan insya Allah hampir 100% kawan-kawan yang hijrah itu hatinya lebih lunak dibandingkan di dalam jukam saat itu yang hanya penuh kesombongan, penuh kecongkaan, penuh takabur bahwa paling dijamin dan paling dijamin sebagainya. Itu yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu jamaah harus meyakini penuh 30 poin. Dan yang keempat, terakhir instruksi dari pusat adalah di zaman ini, zaman keimaman ini, imam yang terakhir ini, yang ketiga ini dirubah zamannya, masanya dirubah. Kalau dulu zaman pendobrakan katanya lah ya. Kemudian zaman penataan, kemudian zaman peramutan, zaman pengembangan. Nah sekarang ini terakhir zamannya Pak Abdul Aziz Sultan Aulia ini, yang imam yang terakhir ini, yaitu zamannya
karena sebuah darurat. Diganti dengan zaman cara bahasanya apa ya? Kayak kabinet lah cara bahasanya itu. Moto kabinetnya kan ada kabinet pembangunan, kabinet reformasi. Maka ini disebut dengan zaman penertiban. Penertiban. Jadi fase yang keberapa saya nggak tahu, fase yang kelima insya Allah ya dah. 5 atau keempat ini adalah zamannya zaman penertiban. Jamaah mulai ditertibkan. Ditertibkan apa? Ya dari sisi hal, segala hal. Loyalitasnya terutama. Bolo kini apa bolo kono. Jamaah kini apa jamaah kono. JRK apa cokap. Kan dulu zaman Pak Nur Hasan ada namanya zaman pendobrakan. Wah, dua langsung. Dia kafir, munafik, jahiliyah dan lain sebagainya. Wah. Kemudian ditata pelestarian zaman Pak Abdul Zahir. Ditata penataan, pelestarian, peramutan. Nah, sekarang karena sebuah krisis loyalitas, saya katakan krisis loyalitas, banyaknya yang sudah hijrah, berbagai kalangan, bahkan banyaknya dari orang-orang ulama muda-mudanya maupun ulama tua, maka sekarang ditata lagi jamaah disebut dengan zaman atau masa penertiban, ditertibkan lagi. Itu ada 4 poin saudaraku semua, instruksi kesimpulan dari nasihat atau instruksi dari pusat yang bisa disampaikan oleh kawan-kawanku Bunglon. Ya, semoga selamat bertugas. Ya, 4 itu yang saya kira untuk penting diketahui dan bagi jamaah-jamaah juga bisa menjadikan bahan perenungan, pemikiran, menjadikan membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat saudara tuaku semua. Jadi 4 itu dari kesimpulan yang tersisipkan dari nasihat-nasihat di bulan ini. Yaitu pertama tadi yang saya sebutkan, yaitu tentang takrif kafir yang kita disematkan juga. Yang kedua adalah tentang 30 poin. Yang ketiga adalah tentang masalah tolak ukur kepengurusan berhasil atau tidak, dan yang keempat adalah tentang masa penambahan masa, artinya penambahan motivasi dalam masa. Kalau dulu dalam masa pendobrakan, masa penataan, masa lain-lainnya, nah ini ada namanya masa penertiban. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.